senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara AI Talks dan hari ini kita punya satu spesial topik ya Pak Max ya yang akan yang akan menolong kita semuanya membuka wawasan lebih luas tentang mental health. Nah Pak Max, kenapa mental health itu penting ya Pak? Okay, mental health itu penting, itu topik yang paling panas saat ini karena sepertiga dari semua anak muda saat ini sedang kena masalah dengan itu. Itu masalah hanya Indonesia, Amerika, tapi dimanapun internet ada, dimanapun dunia digital ada, dimanapun millennial dan Gen Z ada, itu masalah. Dan separuh daripada populasi Indonesia adalah Gen Z dan millennial. Ya, So, memang terakhir ini saya lihat baik di sosial media atau banyak di apa namanya di media-media umum banyak sekali disinggung tentang gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental. Ya, itu makanya kita Sabda cepat-cepat meresponi dan ingin memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kita semuanya tentang situasi ini. Karena itu Ibu Neti, kami senang sekali bisa bersama dengan Ibu Neti pagi hari ini. Ibu Neti akan memberikan satu presentasi bagi kita dan nanti Pak Max juga akan memberikan presentasi tambahan khususnya dalam melihat dari sisi digital atau sisi AI. Ya, karena itu waktu selanjutnya saya akan langsung serahkan ke Ibu Neti untuk presentasi. Oke, silakan Ibu Neti. Selamat pagi, kenalkan saya Neti. Saya udah melayani di beberapa gereja gitu ya, tapi sekarang saya uh, lebih fokus kepada usaha sebagai pengusaha. Ya, hari ini kita akan bicara tentang mental health ya, kesehatan mental. Mungkin kalau data di Indonesia itu kan nggak begitu spesifik ya, apa sebabnya, gimana. Cuman kalau berita-berita yang kita lihat di TV, di YouTube, sosial media, itu banyak sekali ya akhir-akhir ini tuh remaja, mahasiswa itu bunuh diri gitu ya. Eh, Memang nggak dikupas secara jelas kenapanya. Tapi rata-rata itu ada hubungannya dengan peer, apa teman gitu, pergaulannya. Mari kita lihat apa sih sebenarnya kesehatan mental itu. Pengertian dari WHO ya ini. Jadi kesehatan mental itu memungkinkan seseorang tuh mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Jadi untuk tahu seseorang itu sehat atau tidak mentalnya, dia harus diberi tekanan, maksudnya dihadapkan dengan tekanan gitu ya. Contohnya tuh yang sering kita lihat ya di sosial media itu lucu ya, papis tuh beberapa anak anjing yang diberi dia mau lewat tapi pintunya apa jalannya ditutup pakai solasi gitu ya, double tip atau apalah itu namanya. Jadi mereka harus mencari jalan kan untuk bisa lewat dari tantangan itu. Cuma ada yang bisa, ada yang enggak, harus ditolong. Ada yang cuma diem aja gitu. Cuman gitu ya. Akhirnya nggak berapa lama dia lihat gitu, lihat temennya, oh gitu, dia coba akhirnya bisa juga. Nah, eh, orang yang sehat secara mental itu orang yang seperti itu ya gambarannya tuh dia bisa melewati fase-fase hidupnya gitu. Dia bisa melewati krisis-krisis dalam hidupnya karena nggak mungkin kan kita hidup tuh sama terus dari dulu umur misalnya setahun gitu ya sampai sekarang mungkin kita udah umur 20-an, 30-an, 40-an bahkan 50 dan seterusnya. Kan kita nggak mungkin hidupnya tuh sama terus karena kan secara umum secara normal manusia kan juga bertumbuh ya dan di dalam pertumbuhannya itu dia pasti menghadapi hal-hal yang baru bukan hanya dari dirinya sendiri yang beda pertumbuhan fisik pertumbuhan mental pertumbuhan rohani ya bukan hanya dari dirinya tapi juga melihat dari lingkungannya perubahan-perubahan di lingkungannya juga ikut mempengaruhi bagaimana dia
beradaptasi atau menyelesaikan atau menghadapi tekanan-tekanan perubahan-perubahan. Karena memang setiap perubahan itu pasti akan ada istilahnya itu tekanannya, tapi sebenarnya kalau dibilang itu adalah krisis, di mana seseorang itu harus berusaha menggunakan seluruh kemampuannya untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru. Nah, kalau dia nggak mampu, itu berarti ada sesuatu yang menghambat. Kalau menghambat dan tidak bisa diselesaikan, dia bisa mengalami sakit mental tentu ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Atau jangan sampai sakit lah, gangguan lah ya, gangguan. Jadi belum sampai dikatakan sakit, tapi ada gangguan gitu. Nah, makanya eh, ada faktor penentu kontinum dari kesehatan mental. Jadi karena perubahan itu kan banyak dan memang nggak bisa dihindari, kita akhirnya bisa berada pada sisi kanan atau sisi yang kiri. Jadi maksudnya bisa berada pada saat-saat yang senang, bisa berada pada saat-saat yang sedih gitu ya. Bisa berada pada saat-saat yang sulit, bisa berada pada saat-saat yang lebih mudah. Nah, dan kadang-kadang untuk bisa berada di tengah itu nggak mudah gitu ya. Kadang kita bisa ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan sampai kita menyadari, oh, saya kayaknya ekstrim nih. Saya kayaknya uh, agak-agak terganggu ini. Uh, Rutinitas saya agak terganggu atau uh, hasil kerja saya, kinerja saya terganggu atau saya nggak mampu berpikir lagi. Saya lelah secara fisik, secara mental itu mental fatigue itu ya suka uh, karena mungkin sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus tanpa jeda gitu ya. Jadi saya lelah secara mental. Berada di depan komputer berjam-jam juga bikin mata lelah dan juga otak lelah, mental lelah. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau di kantor itu ada taman, ada tempat ngopi, ada apa supaya pegawainya itu nggak lelah secara mental. Berhadapan dengan benda-benda mati gitu ya. Makanya ada juga jam-jam orang bisa berinteraksi, ada tempat duduk tuh yang kalau saya lihat ya di kantor-kantor startup itu ya, kayak apa Shopee, Google atau apalah ya. Itu selalu ada kursi-kursi yang asik gitu ya kalau buat ngobrol gitu atau buat membahas sesuatu, buat rapat gitu. Jadi supaya orang itu tetap bisa berada pada mentalnya yang seharusnya ya, yang tetap produktif itu ya istilahnya. Kalau kita sehat, kita bisa tetap produktif. Jadi kalau misalnya ada yang keterlaluan, maksudnya terlalu di sini satu sisi, misalnya kita terlalu sibuk membahas tentang pekerjaan, tidak ada waktu jeda untuk bersantai. Nah, mungkin udah keterlaluan, ada gangguan. Atau kita terlalu senang dengan hiburan, tapi nggak kerja-kerja. Nah, ini juga keterlaluan yang satunya. Kelebihan ini harus berada di tengah yang kita boleh bekerja, boleh bermain, mencari hiburan, tapi harus juga tetap produktif. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang untuk berada di tengah, untuk pada mental yang sehat, perlu perjuangan yang lebih banyak karena latar belakang orang tuh kan beda-beda ya. Eh, ada orang-orang yang mampu secara sehat normal gitu ya, coping with segala krisis gitu ya, menghadapi krisis tuh gampang gitu dia. Ya udah gitu aja. Kok sulit gitu ya, gitu aja kok repot. Kan bisa begini begitu gitu. Tapi ada orang-orang yang ketika menghadapi orang misalnya ya, dengan nada suara yang tinggi aja, udah langsung istilahnya tuh kayak siput tuh langsung masuk ke dalam rumah gitu ya. Kayak eh, apa misalnya kena getaran atau jatuh kebanting atau kena suara yang tinggi itu langsung kayak masuk ke dalam rumah gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu yang nggak gampang untuk
kembali keluar. Siput tuh juga siput atau keong gitu ya. Kadang-kadang kalau dulu saya waktu kecil main keong gitu ya, keong tuh harus ditiup-tiup, gitu ya. Baru dia mau keluar lagi. Entah gimana itu maksudnya, aku juga nggak ngerti. Jadi butuh didorong-dorong, butuh dikomporin, butuh dinasehati, butuh diliatin sesuatu yang beda dalam terapi itu ada namanya terapi kognitif itu butuh di ini loh pikirannya itu dirubah gitu loh. Pikirannya itu harus harus eh, harus diseimbangkan gitu. Kalau dia selama ini ngelihatnya, aduh, aku kok kasihan banget, nggak bisa. Kamu jangan mikir nggak bisa terus. Kamu harus berpikir gimana caranya bisa. Nah itu untuk menanamkan gimana caranya bisa itu aja susah di beberapa orang, masuk anak saya. Jadi eh, kadang suara yang tinggi aja udah harus direm gitu ya kalau saya. Eh, Kadang saya orangnya nadanya suka tinggi, anak saya sangat lembut gitu. Jadi kadang nggak klop gitu. Saya maksudnya nggak marah, tapi karena dia nangkepnya saya marah, jadi dia udah langsung bangun benteng pertahanan, tidak mendengarkan apa yang saya katakan, dan lebih ke melawan gitu. Kamu nggak nangkep maksudnya mami, tapi kamu udah ngelawan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Ah, itu karena ada faktor-faktor penentu dari kesehatan mental itu sendiri, yaitu seperti pola asuh, mungkin juga pernah mengalami bullying, faktor ekonomi ini juga menimbulkan krisis ya, faktor ekonomi ini, atau juga pernah menggunakan zat adiktif, dan ini sangat sulit untuk keluar gitu. Biasanya kalau udah pernah bisa pakai lagi gitu ya, sesuatu yang adiktif itu. Lalu mungkin juga ada faktor genetika. Ya memang mungkin orang-orangnya lemah jantungnya atau apa sehingga tidak bisa menerima hal yang terlalu shock gitu ya. Perubahan-perubahan yang terlalu mendadak begitu. Jadi seperti banyak orang itu masih berada pada eh, fixation, keterhambatan di dalam pola asuh, di dalam pengalaman masa kecil. Itu masih banyak, banyak sekali bahkan. Dan seperti ada yang tidak bisa keluar gitu dari dirinya. Ada seperti sesuatu yang tertahan begitu. Kalau Freud itu bilangnya ada fiksasi yang hambatan yang membuat dia tidak bisa menjadi manusia yang normal gitu, nggak bisa bekerja dengan baik. Kadang-kadang kalau dikritik sedikit aja dia sudah mulai tersinggung atau udah istilahnya itu ngambek gitu ya. Kadang-kadang bisa tidak masuk kerja atau apa gitu. Nah, itu sulit gitu. Untuk orang-orang seperti itu sulit untuk sehat secara mental karena perubahan-perubahan itu tuh begitu banyak. Nah, untuk hal-hal seperti ini, orang-orang ini perlu usaha ekstra untuk bisa hidup secara sehat. Mereka harus memahami apa yang menjadi kendala di dalam dirinya. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa kesepian gitu ya, kesepian sehingga sulit untuk menerima orang lain. Justru orang yang kesepian itu sulit terbuka gitu dan sebagainya. Seperti orang yang susah ketipa tangga gitu. Kok dia aneh ya? Katanya kesepian, tapi kok nggak bisa nerima orang lain gitu. Nah, itu itu pola-pola pemikiran yang beda-beda tiap orang itu rada rumit ya, satu-satu beda-beda. Setiap orang punya eh, pola pikir, pola relasi beda-beda. Jadi harus satu-satu lihat kasusnya. Lalu faktor penguat atau pelindung adalah faktor keterampilan atau interaksi sosial yang positif, pendidikan yang berkualitas, dan pekerjaan yang layak, lingkungan yang aman. Ini membantu untuk kesehatan mental. Jadi eh, orang-orang yang berada di lingkungan yang baik lebih sehat karena mereka tidak akan menerima hal-hal seperti misalnya di lingkungan yang kurang sehat. Kayak misalnya dulu saya tinggal di Tanjung Priok, itu daerah yang keras, daerah yang ya banyak
kejahatan di sana. Saya tumbuh sebagai seorang anak yang berani gitu ya, berani berantem juga, berani istilahnya tuh gelut juga bisa gitu ya. Jadi banyak kekerasan, menjadi anak yang kasar dan sebagainya. Tapi kalau di lingkungan rumah yang misalnya seperti perumahan yang sekarang banyak ya perumahan yang baik, lingkungannya baik, sekolah baik, anak-anaknya baik, anak juga akan bertumbuh menjadi anak yang lebih sopan, lebih tahu menempatkan diri, beda gitu ya. Apalagi kalau anak itu eh, misalnya tinggal di panti atau apa gitu ya, kurang kasih sayang, itu juga kurang mendukung. Jadi harus ada faktor penguat, pelindung. Jadi berusaha sebisa mungkin kita punya pendukung-pendukung ini yang baik untuk kesehatan mental kita. Sekarang ini kita tidak bisa pungkiri kita masuk di era AI ya. Banyak ini perubahan baru lagi ya setelah sebelumnya adalah dunia digital yang banyak perubahan-perubahannya. Kalau kita lihat HP itu semakin berkembang, berkembang terus. Sekarang AI semakin berkembang, semakin dalam, semakin dalam. Orang-orang jadi uh, harus punya ini keahlian tertentu. Jadi ada rasa khawatir gitu ya. Bisa ini akan meningkatkan stres dan kecemasan ya. Maksudnya tuh gimana ya AI itu seperti apa gitu ya? Apakah AI itu akan menggantikan hidup kita gitu ya? Seperti waktu zaman revolusi industri, kalau sekarang dibilangnya revolusi industri 5.0 ya. Jadi 5.0 gitu. Jadi semakin dalam gitu. Waktu dulu kekhawatirannya pekerjaan-pekerjaan akan diambil alih oleh mesin. Eh, Kalau dulu membajak pakai sapi, sekarang membajak pakai traktor misalnya. Jadi ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Aduh, gimana nih? AI apakah akan menggantikan pekerjaan saya? Misalnya, memang ada dilaporkan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan digantikan oleh AI. Lalu juga akan muncul kekhawatiran dalam masyarakat bahwa ini tuh kita tuh harus selalu responsif gitu ya. Merasa mungkin jadinya kalau nggak tahu teknologi jadi kewalahan gitu ya. Juga algoritma AI itu dirancang untuk mempertahankan perhatian penggunanya itu sehingga bisa aja jadi kecanduan atau mengganggu keseimbangan kehidupan online atau da, apa online dan offline gitu ya. Takutnya orang jadi lebih seneng main HP. Itu sih sekarang udah sih ya. Kalau kita lihat di restoran misalnya orang makan itu semua pakai HP, nggak ada yang ngobrol gitu ya. Kalau di kampung masih. Jadi semua itu sebenarnya siapa sih yang pakai gitu ya? Masyarakat yang mana yang pakai? Tapi kita patut juga waspada akan perubahan-perubahan ini, yaitu pengaruh dari eh, hidup keseharian ini ya perubahannya. Kalau berdasarkan penelitian dari itu INAMS itu ya Indonesia National Adolescent Mental Health Survey itu ada 3,7% itu anak-anak remaja mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi mayor 1%, gangguan perilaku 0,9%, gangguan PTSD, post traumatic stress disorder itu trauma ya. Mungkin trauma setelah COVID atau apa ya, ada yang khusus itu 0,5%. Lalu ADHD itu 0,5% ADHD itu gangguan hyperaktif. Jadi memang susah konsentrasi gitu ya. Itu 0,5%. Dan ini adalah gangguan mental yang dalamnya anak remaja. Masih banyak survei lain untuk orang-orang yang ada di dalam dunia kerja, survei untuk ibu-ibu rumah tangga, yang lain-lain banyak lah ya semuanya ada. Cuman tidak spesifik gitu loh. Sebenarnya itu berhubungan dengan apa? Tapi perubahan hidup itu pastikan ada. Terutama di era AI ini pasti akan ada eh,
ada hubungannya ke sana. Kayak misalnya waktu zaman digital ada istilah yang dibilang FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang-orang jadi masyarakat ya, jadi aduh gimana nih kalau aku ketinggalan berita. Terus aduh kok dia udah pergi ke sana aku belum gitu. Kalau lihat sosial media teman, dia kok kayaknya gampang banget bisa keluar negeri, aku kok belum pernah keluar negeri gitu. Jadi, oh, ketinggalan gitu ya. Atau eh eh, ya banyak hal ya berita ini kita, aduh kok berita ini nggak tahu lu, nggak pernah baca berita ya. Di itu kan ada di sosial media dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang dalam grup JOMO. JOMO itu artinya joy of missing out. Jadi, nggak apa-apa. Aku senang-senang aja nggak tahu berita tentang eh, yang di sosial media yang lagi gencar apa ya, misalnya artis bunuh diri, artis Korea bunuh diri. Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada hubungannya sama aku. Jadi, memang ada orang-orang yang nggak mau masuk ke sana gitu. Nah, tapi kan ini pilihan ya. Ada orang yang mau masuk ke dalam dunia yang baru, ada orang yang enggak. Tapi kalau enggak mau mengikuti perkembangan zaman, biasanya tertinggal gitu ya. Karena setiap zaman itu pasti akan berubah. Enggak mungkin kita hidup di zaman batu. Itu enggak sama lah ya. Enggak bisa. Jadi hasil survei yang tadi itu disebabkan karena perundungan, pendidikan, hubungan sesama teman maupun keluarga, penggunaan zat, trauma masa kecil, dan sebagainya. Tidak menyebutkan ada penyebab langsung dengan penggunaan digital, tetapi pendidikan sekarang ini memang memungkinkan remaja mencari solusi melalui alat-alat digital dan AI untuk mengerjakan tugas sekolah seperti Canva, ChatGPT, dan sebagainya. Anak saya pakai untuk tugas sekolah itu Canva dan ChatGPT. Jadi gampang banget gitu ya. Misalnya ada eh, soal matematika dia nggak bisa, dia ketik aja di ChatGPT itu udah keluar jawabannya, cara ngerjainnya. Terus saya tanya, kamu kalau gitu tuh ngerti nggak anunya, bisa sampai hasilnya segitu, ngerti nggak? Ya nggak tahu, tapi kan bener gitu. Jadi eh, eh, itulah. Jadi khawatirnya itu nanti jadi seperti kurang motivasi belajar ya untuk gampang tanya aja ChatGPT udah tahu jawabannya. Jadi malas berusaha atau gimana gitu ya. Jadi untuk memelihara kesehatan mental dan dalam hidup keseharian itu, WHO mengatakan bahwa untuk merawat kesehatan mental perlu dilakukan perawatan berbasis komunitas. Jadi ada kerjasama dengan pemerintah, dengan kelompok-kelompok dukungan masyarakat seperti perlindungan anak, dukungan teman sebaya, layanan kesehatan sekolah. Jadi nggak cuma eh, orang-orang yang tua yang dilayani ya, tapi juga anak-anak di sekolah, teman-teman sebaya, gimana mereka menjaga temannya, kesehatan mental temannya, mendukung, memberi dukungan positif, tidak membuli dan sebagainya. Ya, itu eh, perawatannya ya, juga untuk gereja, mungkin untuk bisa ada lembaga konseling, misalnya ada juga orang-orang yang bisa tahu, eh keluarga itu membutuhkan perhatian kita. Ayo kita berkunjung ke sana gitu ya. Kalau zaman dulu ada namanya perkunjungan ya, sekarang saya nggak tahu gimana. Waktu saya pelayanan itu ada setiap hari ya, saya berkunjung ke rumah jemaat, tanya ada masalah apa, lalu bicara sedikit, berdoa, gitu mereka merasa terdukung dan sangat-sangat senang dengan hal-hal seperti itu gitu. Kalau sekarang mungkin kita bisa pakai digital ya, bisa pakai chat, bisa email, WA atau apa gitu ya untuk tanya kabarnya apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak suka seperti itu, nggak suka. Tapi ya berusaha untuk kita menciptakan suatu lingkungan yang kondusif buat kesehatan mental. Pencegahannya jika ada faktor-faktor itu yang tadi ya, yang kalau miskin itu kan gimana pun mempengaruhi ya, terutama dalam hal kepercayaan diri. Orang-orang biasa takut dihina atau takut merasa eh,
direndahkan, iri kadang-kadang melihat teman yang lebih baik penampilannya atau apa. Nah, jika itu tidak bisa dihindari, misalnya seperti faktor ekonomi ya, kita bisa menghindarinya dengan menyadari sebenarnya posisi kita itu sebagai manusia sama-sama di hadapan Allah itu kita punya istimewa ya, istimewa. Dan itu harusnya kita jangan mudah tersinggung atau jangan mudah menyentuh daerah rawan orang lain. Jadi misalnya kita tahu teman kita itu eh, tinggal di panti asuhan misalnya. Lalu eh, kita tahu ya orang anak-anak di sana itu sangat-sangat eh, kehilangan ya figur ayah ataupun ibu. Mereka dirawat oleh orang-orang yang mungkin umurnya nggak jauh atau sangat beda sekali, Kak, udah lebih tua dari mereka. Jadi mungkin figur yang orang tua yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, tapi kita kalau ngomong begitu ya, menghina misalnya, kamu kan nggak punya bapak, mana tahu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang eh, nggak bisa gitu ya, jangan jangan masuk ke sana. Jadi ini mencegah supaya kita juga tidak menciptakan kondisi yang tidak baik bagi kesehatan mental. Nah, sehubungan dengan AI, em, ini ada beberapa ya penelitian, tapi saya ambil yang ini yang di Cina bahwa ditemukan tidak ada hubungan langsung antara kesehatan mental dengan AI. Jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya karena eh, dia hanya mesin ya mesin. Jadi mental health dan AI dapat saling mempengaruhi jika dilihat dari motivasi penggunanya, motivasi anak-anak remaja dalam menggunakan AI gitu ya. Seperti untuk apa dia pakai AI? Yang baru-baru ini diterapkan di satu universitas. Kemarin saya habis ketemu dengan teman-teman alumni saya. Mereka membahas AI juga. Mereka mengajarkan, ada yang jadi dosen kan, mengajarkan pada mahasiswanya itu openart.ai. Jadi disuruh gambar, terserah pakai ini ya, perintah gitu ya. Suruh gambar apa gimana saya kurang jelas, tapi mereka seneng gitu mainan itu ya, openart.ai. Jadi eh, apa ya? eh, buat buat hiburan gitu, nggak, jangan sampai itu tuh motivasinya untuk pelarian. Jadi misalnya aduh saya kesepian banget, saya pakai AI chat 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 sama chat GPT, tanya-tanya nanti jawabannya apa ya, nanti gitu terus sepanjang hari gitu ya, habis waktu. Dan motivasi untuk melarikan diri dan motivasi sosial itu sangat dapat membuat ketergantungan, sedangkan motivasi tools atau alat itu dan hiburan itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi uh, hati-hati di dalam uh, apa ya, melakukan apa yang tindakan-tindakan kita. Kita tahu ya, kita ini kan manusia, mereka itu kan mesinnya. Ini adalah pernyataan Google ya tentang AI. Dia itu mesin, mesin belajar. Jadi bukan manusia. Jadi kita itu lebih lebih dari mereka, dari mesin. Jadi kita harus berada di atasnya. Mereka bisa kita gunakan sebagai untuk inspirasi atau menolong kita menunjukkan sesuatu atau apa ya. Lalu kita juga harus berpikir bahwa AI itu bukan yang sempurna, dia masih bisa membuat kesalahan. Kita juga harus berada lebih tinggi dari itu. Kita harus bisa kritis. Jadi ada sesi di mana teman saya yang dosen sains ini di satu universitas bilang kita ada kelas di mana kita akan mengkritisi hasil dari ChatGPT gitu ya. Jadi uh, menurut kamu gimana nih hasilnya begini nih. Nah, dan itu adalah sesuatu yang disarankan oleh Google gitu dan juga uh, kita bisa menggunakan seluruh yang ada di space ini di dunia ini untuk sebagai AI yang terus berkembang gitu ya. Memang kalau kita masuk ke dalam dunia ini itu tuh luar biasa ya. Saya kurang ngerti ya, tapi dari eh, penjelasan-penjelasan yang saya terima yang sedikit itu, saya aja sampai terkesima gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, apalagi hal-hal yang belum kebuka gitu ya, yang saya nggak tahu. Saya bukan orang teknis, jadi saya nggak tahu. Tapi
Itu aja udah membuat saya senang gitu dengan perubahan-perubahan yang seperti ini. Tapi jangan terlena, jangan membuat itu eh, kita itu merasa, waduh, aku seneng nih, aku punya teknologi canggih, HP ku bisa ini, HP ku bisa ini. Karena memang itu tidak bisa menggantikan kebahagiaan kita ya, nggak bisa menggantikan kecukupan kita. Kalau kita tahu AI, terus kita merasa oh bangga aku cukup gitu, enggak. Tapi yang perlu kita terus tingkatkan adalah pengetahuan kita akan Tuhan, akan Alkitab. Jadi kalau misalnya jangan sampai kita itu, aduh aku nggak ngerti apa aku ketinggalan. Kita bisa belajar dari mana aja. Tapi kita nggak perlu merasa kurang, nggak perlu merasa kurang kurang cukup, aku nggak pinter aku katanya. Jangan, kita harus seperti Daud ya. Tuhan itu gembala kita. Tuhan itu menuntun kita ke tempat yang tenang, ke tempat yang penuh dengan rumput, memberikan air. Tuhan tuh sudah menyediakan berkat buat kita. Hanya kita itu bisa nggak membuka hati kita untuk menerimanya? Bisa nggak kita eh, memberikan diri kita untuk menerimanya? Karena itu semua perubahan-perubahan di dalam dunia itu kan hikmat manusia ya. Dari dulu sampai sekarang perubahan-perubahan teknologi atau perubahan-perubahan dalam berelasi. Anak muda sekarang generasi Z pasti beda dengan saya dulu. Anak saya yang SD itu nggak tahu eh, baru-baru ini kita ngomongin apa ya, saya lupa, permainan kalau nggak salah. Oh dulu mainannya gitu. Iya, kok sekarang nggak ada? Ya memang nggak ada sekarang, ini mami ajarin, mau nggak gitu. Dia bilang, ah itu mah mainan apa gitu ya, mainan kayak yang tradisional, tebak-tebakan seperti itu. Dia dulu kan kalau dia sekarang kan mainannya game ya, melihat dunia virtual, ya ampun luar biasa banget, seneng banget gitu ya, sampai nggak mau berhenti. Nah itu makanya saya selalu menerapkan ke anak-anak saya, kamu tetap harus baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan kalau bisa itu Alkitab itu dibuat menarik gitu. Nah itulah uh, hmm, kita perlu memberikan kepada anak-anak remaja kita bahwa teknologi adalah tools, bukan hidup itu sendiri. Jadi mereka tidak bisa menggantungkan identitasnya pada hal-hal yang berbau modern ya, melainkan pada keyakinan kita akan Tuhan Sang Pencipta. Ia yang menghargai kita, menerima kita apa adanya, dan memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi kalau ada sisi hidup kita yang disebut teknologi, ada sisi hidup kita yang disebut sebagai sisi rohani, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan diambil waktunya untuk yang lain. Kita harus juga punya waktu untuk tetap berkontemplasi, merenungkan firman, dan terus juga berkarya dengan kemampuan analogi, apa logika, akademis dan sebagainya di pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita harus juga punya dalam hidup kita ini yang sebenarnya yang lebih penting kan, kita berada pada eh, hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah sumber kesehatan yang utama. Bahkan di dalam teks dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita dengan Tuhan hubungannya baik, hati kita juga senang, kita damai, dan itu adalah obat yang paling mujarab. Kita nggak perlu sakit, kita nggak perlu tertekan, ada apa bisa coping ya, bisa menghadapi itu. Kita harus kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, perubahan-perubahan apapun, kita harus tetap kembali pada Tuhan. Seberapa tingginya kita akan melangkah, seberapa jauhnya kita dipakai Tuhan, sehebat apapun, kita nggak boleh lupa sama pencipta kita. Ada satu pendeta yang bagus banget, dia khotbah, kalau boleh saya sebut pendeta Konghi gitu ya. Uh, Dia bilang kita ini dalam nafas kita itu ada Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. Nafas pun kita mengungkapkan Dia.
Kita ini ciptaan. Jadi kayak Yahweh kan. Ya, dia katakan nafas, kita bernafas mengungkapkan dia. Jadi hidup kita bagus. Tidaknya itu mengungkapkan dia. Kalau dia sudah menyediakan berkat, kita harus hidup dengan sangat bagus. Kita harus hidup dengan sangat baik, sangat sehat, nggak perlu sakit. Ada yang menghalangi, kita harus selesaikan. Ya, itu aja dari saya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak Ibu Neti. Ya, wow, banyak hal yang teman-teman sudah pelajari ya dari presentasi Ibu Neti. Saya harap itu akan membuka wawasan Bapak Ibu dan kami sangat setuju melihat pentingnya kita menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, ini akan ada presentasi yang kedua. Pak Max akan memberikan beberapa tambahan, bukan tambahan ya, tapi presentasi kedua. Ya, saya akan langsung share screen dan sedang jalan saya akan memberi 3 bagian. Yang pertama itu statistik dan bagaimana saat ini kondisinya tentang yang orang and mental health. Bagaimana kondisi mental health. Setelah itu kami akan lihat digital mental health and then AI dan mental health. Oke, saya harus share screen berarti lanjut. 1, 2. Ya, bagi teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaannya, jangan khawatir, kita akan jawab, tapi akan lihat presentasi ini dulu. AI Talks, AI dan mental health. And nanti akan lihat ada perbedaan dengan AI yang orang pakai generative AI dan Gemini, ChatGPT dan AI yang control the algorithm, yang menjalankan seluruh dunia internet dan khususnya social media. Saya akan mulai dengan statistik. Kurang lebih 58% daripada teenagers mengalami depresi atau rasa kesepian. Dan itu tergantung. Kalau mereka pakai mundur. Oke, tergantung berapa jam. Kalau mereka pakai 5 jam per hari, 40%. Yang pakai 8 jam per hari, 58% akan mengalami dan self-report, mereka lapor diri sebagai depresi atau kurang harapan. Dan kami akan lihat berapa banyak orang memakai social media, berapa parah situasi. 75 sampai 90% daripada orang yang muda yang masuk rumah sakit di dunia barat itu karena stres psychological atau emotional. Lebih daripada itu, saat ini kalau bandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, sudah yang perempuan 30% mengelapor depresi major, bukan hanya ya bangun dan tak rasa enak, tetapi major depresi. Untuk yang laki-laki 15%. Ya, hampir 15%. Dan ini sudah 1,5, 2 kali, 3 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih lagi mental illness. Kalau itu hanya 10% daripada orang di universitas, sekarang sudah sampai bisa 25% rasa anxiety, 20+% depression, and seterusnya. Dan jumlah mental illnesses meledak. Lebih lagi orang yang datang kepada UGD untuk self-harm karena masalah mereka menyakiti diri dan variasi itu sudah naik 2-3 kali lebih banyak. And waktu orang bertemu dengan teman-teman turun dengan drastis sampai 1/3 kalau bandingkan. Lebih daripada itu, kalau lihat di paling bawah, jumlah teman, jumlah followers, and reach, saat ini anak mungkin hanya punya teman sedikit, tapi followers banyak, and reach-nya bisa satu anak menjangkau atau interaksi dan rasa terkoneksi, tapi tidak terkoneksi dengan bisa ratusan sampai ribuan orang. And semua yang mereka dapat lewat Facebook, TikTok, YouTube, atau Instagram itu oleh nama algoritma. Dan AI yang mengontrol siapa yang mereka bertemu, siapa yang mereka akan terinteraksi, dan bahan yang mereka dapat. Dan ini satu situasi yang ternyata jadi parah. Bukan alamnya seperti dulu.
Zaman dulu, saya kenal dan teman kenal orang dan kami bertemu face to face. Atau dulu ya email, tetapi sekarang terus menerus algoritma sedang mengusul teman baru, bahan baru, dan itu jadi satu situasi parah. Dan tambah kepada itu, seperti TikTok. Setiap kali saya nonton TikTok, TikTok nonton saya, itu mengkoleksikan biometric information. Arti apa? Suaraku, mukaku sedang dianalyze. Dan saat saya sedang lihat, itu bisa tahu emosi saya seperti apa. Kalau saya perhatian atau ya bosan, dan itu akan lakukan segala yang butuh untuk saya lebih responsif. Kalau itu hal yang bikin saya senang, ya respons oke. Senyum, lebih baik. Tapi takut, kalau saya sangat ngeri, well, itu akan selalu memberi kepada saya bahan yang bikin respons emosi yang terbesar. Dan itu membaca aku. Teknologi baru pakai AI, face, AI, voice, untuk menganalisa, untuk biometric information, untuk merekomendasi dan moderasi konten. Nakutkan. Berarti manusia biasa akan lebih respons kepada isu seperti marah, takut, and semua, termasuk masalah body issues, termasuk konflik. Dua orang ngobrol, dua orang saling pukul. Maaf, orang lebih lihat yang pukul, bukan yang sampingnya yang just berdiri. Bandingkan hal seperti kasih. Kau lihat ini 9 karunia, right? Gifts of the Spirit. Iya, buah roh. Buah roh. And maaf, ini sangat bikin senang, tetapi tidak bikin algoritma senang. Dan karena itu, algoritma yang kontrol dan moderasi bahan tidak akan memberi bahan seperti ini. Itu didesain untuk dapat perhatian. Dan kadang-kadang ada anjing yang lucu, wah senyum-senyum, tetapi rata-rata itu akan selalu memberi bahan. Dalam 2 minggu pertama, mereka pakai account anonim, mereka bikin account baru. Umur 13, perempuan akan lihat 10 video, 10,000 videos yang terkait dengan body-nya, shaming-nya, atau weight loss. 30%, sepertiga dari middle school, berarti SMP, akan lihat minimal 1 kali nuditas atau telanjang total di Instagram. Bukan karena mereka mau, tapi karena itu sudah melewatkan moderasi. Yang muda saat ini terjepit. Mereka dicandukan oleh algoritma yang sudah membaca mereka dan terus-menerus akan coba ambil perhatian mereka. Ukuran tunggal ada berapa lama. Dan kalau mereka lebih lama, lebih sukses. AI sedang menguasai algorithms dan cara orang interaksi dengan dunia social media. Terjebak. Iya. Kurang lebih ada tikus, itu masuk, and terjebak. Oke, and lebih daripada itu, ini dari 50 tahun yang lalu. Jangan-jangan itu komputer yang akan bikin putusan seperti ini. Daripada IBM, kalau itu komputer, tak bisa ada kontabilitas. Harus yang perusahaan-perusahaan yang secara uang, secara profit, secara motivasi, hanya punya satu keinginan. More of you. Lebih daripada waktumu, orang tua atau muda. And kami akan lihat kiri, anxiety, depresi, luka diri, sampai bunuh diri. Itu terus-menerus naik daripada social era yang dulu dan lebih lagi yang classical sampai sekarang highlights dan kecil-kecil dan reels. Sekarang ada doomscroll. Berapa banyak orang, termasuk saya pernah dengar Bu Yulia bilang, sadar, 1 jam baru lewat sedang Instagram terus sampai jelas matanya ada di situ tetapi terus menerus. Dan mereka sudah lakukan studies.
doom scrolling, berapa banyak orang akan terus tanpa berhenti, harus berhenti, dan itu satu. Dan hal-hal hanya akan tambah buruk. Tambah buruk. 1 miliar orang, Billion. billion itu Ya, million. miliar orang coba untuk berhenti salah satu social media tahun yang lalu. 47 atau separuh daripada orang pernah omong kalimat, kalau TikTok tidak ada, hidup saya lebih baik. Di dalam sejarah, kami ada satu titik putar, satu titik harus memutuskan akan terus-menerus dicandukan dan dihambakan oleh social media, digital, dan AI yang di belakang itu, atau tidak. Nah, itu penting untuk mental health. Itu saat untuk orang tua dan sistem daripada pemerintah dan agama dan politik dan bisnis mikirkan ulang. Apakah berani menghancurkan satu generasi akan datang hanya untuk untungan? Dan kalau lihat daripada Norway sampai US, daripada Great Britain sampai New Zealand, mereka sedang fight back, sedang coba melawan gerakan ini yang tidak sehat dan penggunaan yang tidak sehat. Jelas ini bukan IT for God atau AI for God, tetapi big business yang sedang mengkontrol. Ada buku The Anxious Generation, dan bagaimana anak-anak dalam otak sedang di-rewire. And disfungsi yang muncul karena itu. Generasi digital, generasi AI adalah harapan masa depan untuk gereja dan saat ini sedang dikonslet. And sedang dikuasai oleh digital and social media. Oke? Sudah takut? Kami Iya, lanjut. Pak. Aduh, ngeri ya. Yeah, and so kalau lihat apakah ada cara daripada doom scroll era and TikTok yang baca muka kepada mungkin sesuatu yang lebih terkurasi dan akan memberi bahan yang lebih baik. Ada project seperti Up yang oleh CV Global dan mitra-mitra yang tujuan untuk bisa mengurangi waktu orang ada and dapat bahan yang menyenangkan, yang bikin tantangan, tapi itu perlu algoritma dan cara kerja yang baru. Okay, and ini just bagi orang yang suka gambar, yang kanan, kalau sensational, kalau clickbait, kalau stres tinggi, otak membakar diri. Kalau itu seperti tadi Bu Nati bilang, lihat yang hijau, lucu-lucu, senyum-senyum, dan itu sesuatu yang menyenangkan hati, otaknya ternyata lebih sehat. Relax. Relax. Dan itu sudah daripada dunia psikologi. Kalau saya punya kelinci atau kucing, dan menakutkan itu akan wah, tapi ukur otaknya tidak sehat. Mereka sudah mengukur anak-anak dengan semua alat-alat. Mereka TikTok dan jantungnya daripada 60, 70 sampai 90 bisa 100. Mereka sudah ukur EKGs dan itu seperti anak nonton film horror, matanya dan waduh, tapi ada dampak biologis. TikTok terus ada dampak otaknya. Daripada relax, stress-free, tapi tidak hanya anak, orang tua ternyata kena dengan cara yang sama. Perbedaan ini. Orang tua, maaf, otaknya sudah kurang lebih beku. Tidak akan berubah banyak-banyak. So, dengan stres, ya mereka tambah capek, mati cepat, tetapi otaknya tidak berubah. Anak muda, otak masih sedang mengwiring, sedang mengkabelkan, sedang memberi pathways, and itu sedang membentuk. Itu sedang dibentuk dan membentuk. And social media punya dampak yang hebat, menakutkan untuk itu. Okay, tapi ada obstacles, fear of missing out, advertisers, and so untuk bisa maju ada berapa banyak, tidak hanya algoritma yang harus untuk baik, tetapi harus punya cara, karena maaf, semua digital media and social media ada business model. And business akan selalu menjalankan apa yang paling menguntungkan. Banyak obstacles. Saya akan memberi beberapa stats. Anak-anak saat ini
Waktu di social media diukur dalam jam-jam. Waktu mereka cek 50 kali per hari pun dicek. Asumsi 12 jam itu 4 kali plus per hari. Lebih daripada itu, ini untuk dunia, dan ini orang yang bilang tentang kesehatan mental, sosial, spiritual, atau physical, itu lebih rendah. Karena dari sebelumnya dan karena social media. Yang mental, 18% setara dunia bermasalah. Mental health. Spiritual health pun kena. Lebih lagi social health. Dan ini statistik untuk Indonesia. 1/5, 21% rasa mental health saat ini tidak baik. Ini lapor diri. Lebih lagi spiritual health. Dan jujur kalau sedang digital dan main terus, tubuh dan physical health pun kena. Di Amerika lebih parah. 32% daripada orang muda mikir mental health-nya sedang kena dengan cara yang buruk karena social media. Waduh. Lebih lagi ada efek positif dan efek negatif. Kalau lihat, ini mengelapor diri tentang Gen Z, Gen Z, rasa 27% negative effect, hampir lebih daripada positive effect. Yang baby boomers, positive effect banyak, negative effect tidak sebanyak itu. Tapi untuk yang Gen Z yang memakai lebih dari 2 jam, ternyata efek negatif sebesar efek positif. Mengapa mereka pakai itu? Mereka tidak pakai itu. Mereka fear missing out. Itu alasan utama. Dan kalau lihat 27% dampak itu karena fear missing out. And body image. Untuk mereka tak hanya body image, tetapi bagaimana rumahmu, bagaimana pakaian, bagaimana semua aspek dari identitasnya. Itu kena self-confidence, self-esteem. And so semua ini negative effect sebesar itu. 1/4 plus daripada Gen Z sedang kena. Dan bagaimana social media mendampak hidupnya. Berdampak. Okay? And untuk digital mental health programs di Indonesia masih tidak banyak. Kalau orang punya masalah, akan bagaimana, akan kepada siapa. Lebih lagi, kalau lihat ukuran dan jumlah psikolog atau orang yang dilatih untuk ini, tidak banyak. Tapi tanya keluarga, itu masalah utama. Di dalam konteks Indonesia, ini laporan dari Indonesia, Gen Z, hal yang mereka paling mikirkan kedua ada tentang mental health dan well-being. Itu lebih daripada semuanya. Daripada social equity and semua jenis masalah, mereka mikir tentang mental health nomor 2. Lebih daripada itu, Indonesian National Adolescent Mental Health Survey, mereka lihat 5,5% daripada umur 10 sampai 17 sudah didiagnosa dengan mental disorders, bukan just gangguan atau isu, tetapi dengan betul diagnostika medis. Dan lebih daripada 1/3 dengan isu atau masalah berat atau major mental health problem, tapi belum sampai didiagnosa mental disorder. Nomor ini sudah menakutkan. And mereka bilang alasan utama ada social media. Key findings. 13% daripada orang muda mikir tentang bunuh diri secara serius dalam tahun terakhir 22. Di Amerika, tahun terakhir 22, jumlah orang bunuh diri itu tertinggi dalam sejarah. 1 dari 5, 20% sudah ada major depressive episode. Biasa itu definisi harus masuk rumah sakit karena depresi. And dari itu 2/3 yang dapat treatment, diagnosa dan seterusnya, tidak ada dampak. Social media, mereka kembali. Tak hanya yang muda, tetapi orang tua juga.
kena terus-menerus. 1/4 atau 25% dari orang tua khawatir tentang kebutuhan dasar, yaitu masuk akal. 33% mereka rasa stres. Lebih daripada itu, 65% rasa kesendirian dalam untuk mengatasi masalah dengan anak dan keluarga dan bagaimana untuk parenting. Tapi 70% daripada orang tua mikir teknologi dan social media ada masalah terbesar yang mereka hadapi. Bukan uang, bukan waktu, bukan stres, tetapi social media. Dan 3 daripada 4, 75% mereka khawatir untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Mereka masalah stres, mereka masalah uang, mereka masalah berapa banyak. Tetapi 75% daripada orang tua khawatir mental health anaknya. Wah, menakutkan. Ini satu usulan. It's a family problem. It needs to be a family solution. Itu masalah keluarga, harus solusi keluarga. Dan keluarga bersama harus bikin media plan. Mereka harus bikin batasan, prioritasnya. Apa yang penting, apa yang tidak penting, dan bagaimana kerja bersama untuk itu. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bagaimana bikin prioritas, tetapi yang penting keluarga kena. Tidak hanya yang muda. Harus ada strategi bersama. And saya akan omong bagaimana tidak hanya untuk media plan keluarga, tapi saya akan lihat the big picture, gambar lebih besar. Bagaimana melindungi yang muda dari masalah mental health. Ini laporan dari US Surgeon General's Advisory. Ini di tingkat paling tinggi daripada US untuk memberi ini. Dan sebagai just catatan, mereka bilang social media sekarang seharusnya seperti orang yang rokok, ada pengumuman, awas ini bisa bunuh Anda. Mereka harus itu pengumuman yang bilang ini bisa ganggu mental health Anda. Seharusnya tidak bisa dipaksa, tetapi ini sesuatu keinginan dan rekomendasi dari laporan ini. And harus sadar, mental health itu tidak hanya individu warna orange. And di situ ya ada masalah genetics daripada latar belakang dan dari hal-hal pribadi dan seterusnya. Tapi itu juga masalah keluarga. Mental health is a family problem. And komunitas. Di dalam komunitas, dan saya akan bilang termasuk komunitas kerja, termasuk komunitas sekolah dan environment. And lebih lagi masyarakat secara umum. Kalau masyarakat, lebih lagi dari tingkat pemerintah dan agama dan lain-lain, mereka bilang, silakan, no problem business, selamat nikmati anak-anak kita, and udah. Tapi kalau ada legislation, berarti ada hukum, berarti ada batasan. Dan pemerintah dan masyarakat dari advisor groups, association groups, dan mereka dengan cara yang bisa dari media dan macam teknologi dan aspek budaya. Itu harus dilihat. Mental health dampak oleh semua ini. Kalau tanya anak muda, hampir siapapun, waktu Anda lebih tua mau jadi apa? Dokter, fireman, nurse, astronaut, teacher. Tidak ada satu pun yang mau. Mereka mau jadi creator, influencer. Mereka mau jadi TikToker dan berapa banyak hal seperti itu. Kenapa? Ekspektasi dan harapan di dalam konteks masyarakat menghargai itu. Kami lihat dari sini, kalau mau melindungi anak daripada masa depan, suara anak atau student harus bisa punya suara dalamnya. Mereka di dalam konteks sekolah dan dunia mereka harus punya dignitas yang paling kiri bawah. Harus bisa punya arti, mereka harus terdengar. Dan identitasnya muncul daripada itu. Harus ada kesempatan tidak hanya untuk belajar, tapi menghasilkan sesuatu termasuk yang tidak digital. Saat ini mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru, mereka bisa, tapi semua sukses mereka terdefinisi oleh digital. Berarti mereka akan ingin hanya yang digital. Harus ada cara untuk melindungi dan mereka tidak melindungi diri, tapi dilindungi daripada masalah seperti tadi, nuditas atau telanjang, daripada masalah tentang body and shaming dan semua aspek daripada itu, sampai cyberbullying. Harus ada security. Harus ada koneksi dengan face to face, nama F to F, muka ke muka.
dengan real world, RL, real life. Harus ada komunitas yang dalam sekolah, dalam kampung, dalam keluarga, tidak hanya online. And berarti harus ada satu sense belonging. Saya rasa bagian daripada ini. Dan lebih lagi, antara sekolah dan hidup di keluarga dan hidup di luar sekolah, sejenis harmoni serta rukun, duanya harus terintegrasi untuk ada fleksibilitas dan pengertian antara duanya itu. Berapa penting kalau mau melindungi anak, harus mikir sistemnya dan tidak hanya anak itu. Dan jangan salahkan anak kalau mereka dalam sistem ini. Kerja bersama mereka untuk mengerti sistem dan jalan daripada itu. AI dan mental health. Sekarang kami akan lihat sedikit lebih tentang sisi AI. Dan AI dan mental health sangat menolong di tingkat atas. Treatment, screening, prevention. Dan akan lihat fokus kepada itu. Tapi juga harus memikirkan tentang digital AI di sisi social and economic context. Juga policies and regulations. Seperti saya bilang sini. Tapi fokus akan hanya treatment and screening options. Opportunities of AI in mental health. Ada berapa banyak? And itu daripada diagnosa and aktivitas, daripada research, daripada analisis tidur ke anak, tidur kurang baik, otomatis tak ada sesuatu untuk alert, stigma, semua aspek ini and line untuk yang betul tingkat medis sudah diagnosa kronis. Sebelum itu sangat bisa menolong untuk yang lain-lain. Bisa ada apps, bisa ada chatbots, nomor 2, bisa daripada VR, ada berapa banyak cara termasuk gamification cara sehat. Bisa telemedicine, social media analytics, sampai wearable devices. Sekarang smartwatch menolong untuk tahu kalau orang stres, stres terus, atau orang lebih relax dan sehat. And komunitas. Ada berapa banyak aspek untuk teknologi menolong untuk mental health. And ada berapa banyak, saya akan bilang produk. Saya lompat ke sini. Wobot, Wisa, itu chatbots yang seperti kategori kiri. Emotional health apps untuk bisa happify, bisa mood fit, dan akan monitor apakah saat ini mindfulness atau tidak. And ada smart mental health tools, termasuk Watson yang dulu untuk Deep Blue dan untuk bisa main atur chess, catur, tetapi sekarang itu dipakai untuk medis. Dan seluruh dunia medis sedang berubah luar biasa, termasuk untuk mental health. Ada smartwatches yang nolong seperti saya bilang, and therapies dan seterusnya. Ini ada informasi lebih dalam tentang itu, tapi saya lompat. Dan ada beberapa tantangan. Tantangan paling utama itu privacy dan ethics. Apakah itu ethical kalau chatbot ngobrol dengan orang yang bermasalah? Baliknya, apakah itu ethical kalau chatbot terlibat untuk orang membunuh diri seperti ada kasus dalam bulan terakhir? Satu anak yang sedang omong dengan karakter AI, satu karakter, dan sampai jatuh cinta kepada karakter itu dan tanya, apa saya bisa bertemu bersama? Oh, silakan. Dan saya ingin, kasihku, bagaimana kami bisa satu bersama? Dan chatbot, wah, kalau mau itu sudah cukup. Dan anak menafsir itu, oke, berarti saya bisa bunuh diri dan akan bersama. Sekacau itu. Tapi ada anak yang bunuh diri dan bisa lihat jarak, langkah, interaksi yang menghasil bagaimana dia ingin bersama AI yang dia jatuh cinta. Ethics, legal, regulations. Bagaimana orang yang sudah ganggu jiwa dengan AI and assessments. Lebih lagi ada berapa banyak contoh nyata saat ini untuk AI dipakai daripada hanya smartphone and apps and mindfulness, daripada chatbot yang hebat untuk bisa ngobrol-ngobrol, ada untuk cognitive behavioral therapy, dan ada yang untuk psychological stress measurements. Daripada yang paling sederhana, tanda-tanda, sampai yang paling dalam, AI sedang menolong untuk itu. Lebih daripada itu, saat ini ada studi seperti Neri bilang, ada studies lain yang bilang AI, kalau interaksi dengan AI bukan satu yang memberi masalah mental health, tapi itu sangat menolong. Nah, kalau AI itu yang mengkontrol feeds,
untuk TikTok dan hal seperti itu sangat bahaya. Tapi kalau ini contoh app yang sederhana. Setiap kali buka HP itu akan tanya, hey, how's your day? Not so good? Klik. Dan itu akan nolong untuk mikir refleksi. How was your day? Awesome. Wah, ceritakan. Dan hanya dengan 3, ini bisa mulai bergumul dan refleksi. Dan just sesuatu sederhana seperti ini sangat menolong anak yang muda untuk mikir refleksi dan untuk lebih sehat mental. So, AI untuk mental health, yes. Lebih daripada itu ada AI khusus, kami akan lihat 2, satu untuk counseling, satu untuk counselor, dan itu terkait dengan bagaimana learning on demand, tetapi ini just contoh dan beta untuk bagaimana akan bisa, tak hanya Alkitab GPT, tak hanya ministry, tetapi untuk counseling dan counselor. Yang pertama itu counseling GPT, itu custom GPT dirancang sebagai teman bagi mereka yang ingin bercerita tentang masalah hidup dan seterusnya. Masih satu yang beda dan jujur bukan dokter, tetapi kalau mau ngobrol, lebih baik ngobrol dengan sesuatu yang Alkitabiah dan seperti pendeta yang baik hati atau Christian counselor yang akan dengar baik-baik berdasar firman Tuhan dan ayatnya. Ada juga bahan untuk counselor. Sering orang sedang counseling dan ada masalah. Gimana untuk ini? Kalau mereka depresi, ini ada usulan dan itu akan menolong pelayan counselor untuk bahan-bahan. So, kami akan demo untuk itu. Pesan ke Christian counselor. Sudah bisa lihat? Oke. Saya anak bosan dan Anak yang sedang bosan. anak bosan dan nakal. Orang tua tidak Peduli saya. peduli saya. Gimana? Tolong saya. Nah, mungkin orang setua Bu Yulia akan pakai bahasa EYD, tapi anak akan just ngobrol. Terima kasih sudah berbagi. Saya bisa memahami bagaimana rasa bosan dan kurangnya perhatian dari orang tua membuat merasa frustrasi. Ceritamu penting dan saya ingin mendengar. Oh, ingin mendengar. Oke. Ya, betul. Frustrasi. Ya, itu akan mengerti. Teman tidak suka saya hari ini. Oke. Kesepian, mungkin merasa tidak dihargai oleh orang, dan seterusnya. Boleh aku tahu terjadi apa tentang teman? Oke, ya gampang. Dia marah dengan aku. Dan seterusnya. Ya. Dan itu bisa lanjut dengan cepat, dengan panjang. Dan let's see. Kalau marah harus apa? Jawab panjang. Dan lihat. Tenang dan dengarkan dengan sabar, oke? Okay? And even ada ayatnya. Saya tanya untuk ayat. Jangan terburu-buru membela diri. Minta maaf jika memang salah. Termasuk ayatnya. Cari solusi bersama. Berdoa dan berusaha kepada Tuhan. And tidak harus pakai EYD atau bahasa Bu Yulia. Bahasa saya kacanya pun bisa. Ini hanya satu contoh. Dan ada juga untuk bahan, ini bahan counselor and counseling. Saya orang tua dan ya anak punya anak yang apa? Nakal. Whatever you want. Mengapa selalu anak nakal? Oke.
So, ada Amsal langsung dan itu akan mulai tanya dan seterusnya. Kan Yuli bilang jangan terlalu lama, silakan coba dengan diri sendiri, tetapi AI sebagai satu langkah untuk dengar, untuk interaksi, dan kalau masalah jadi serius, itu akan langsung tanya, apakah teman-teman dan social circle dan akan mulai mengusul silakan omong ini kepada teman yang lain. Dan tapi banyak anak kalau hanya just untuk mencoba mikir dan refleksi hari ini, banyak orang tua pun. Kalau hanya ada orang untuk dengar beberapa menit, mungkin memberi usulan atau pengarahan sedikit, sudah senang. Anyway, Ya, just terima contoh. kasih ya Pak untuk presentasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya ingin memilih ya, nggak bisa semua pertanyaan akan dijawab nih. Tapi ada dua pertanyaan dari Ibu Angelinong dan Ibu Ina. Ini mirip-mirip ya. Mau tanya, bagaimana cara menjaga mental health pada anak dan juga mungkin secara umum, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga mental health anak-anak atau kita semua ya secara umum. Saya akan beri persilakan Ibu Neti terlebih dahulu untuk menjawab. Ini sebenarnya ada spesifiknya sih. Menjaga mental health karena tekanan pelayanan atau gereja. Kalau anak mungkin tekanan pergaulan. Nah, kira-kira secara umum Ibu Neti. Baik. Jadi kalau kita mau menjawab sesuatu, kita harus tahu pertanyaannya apa gitu. Maksudnya gini, kalau kita tahu kita bermasalah, kita tahu masalah kita di mana. Kalau kita tahu anak kita bermasalah, kita harus tahu kebutuhan dia apa gitu. Eh, kalau kalau yang ditanya bagaimana menjaga mental health, ya kita harus sebagai keluarga biasanya ya yang umum ya, itu kan memang butuh perhatian ya mereka. Anak saya kalau setiap hari pasti ingin bermain dengan papanya. Jadi selalu kalau dia udah sampai di sekolah, papi nanti bisa main sama aku kan? Papinya kan belum tentu bisa. Selalu jawabannya ya gitu. Kalau nggak main sama dia dia marah. Jadi anak itu sangat ingin perhatian kita. Itu yang utama. Jadi ya itu yang harus kita lakukan. Mau nggak mau kita harus sediakan waktu untuk mereka bergaul dengan mereka, bicara, bermain atau apa. Untuk anak-anak kecil ya biasanya bermain ya. Eh, itu mereka seneng banget gitu bermain dengan kita. Cuman kadang ada yang cocok dengan papanya, ada yang cocok dengan mamanya. Nggak bisa dua-duanya. Kadang saya cocoknya sama yang mana gitu. Nah, itu kalau sebagai orang tua misalnya karena tekanan anak di sekolah apa, ya kita harus tanya mereka itu di sekolah seperti apa, tanya juga ke gurunya. Jadi kita bisa tahu masalahnya itu sebenarnya apa dan berusaha untuk menjawab, memenuhi kebutuhan itu. Jadi nggak bisa digantikan ya waktu kita Ya, diganti dengan mesin. ya. Ya. Ya ini memang banyak sekali pertanyaannya. Kalau saya dapat masalah ini, kalau saya dapat masalah ini, kalau saya dapat masalah ini bisa di apa sarankan untuk datang ke konseling GPT, Pak. Bisa. Tapi saya akan memberi rahasia yang paling dan terpenting terkait dengan mental health. Jangan harap you akan menolong siapapun kalau mental health dirimu tidak mulai dibereskan dulu. Harus, kalau saya sudah kacau balau dan tidak punya health apapun dan dalam kondisi kecanduan, saya tidak akan bisa menolong. Kalau saya sudah dari proses kesulitan sampai lebih sehat, saya sudah berdoa dan lihat Tuhan bekerja. Saya sekarang punya firman yang hidup dalam aku dan sekarang punya kasih dari Tuhan dan bukan hanya kasihan aku. Dan pengakuan adalah kasihnya Tuhan. Dari itu akan bisa menolong orang. Dan banyak orang tua cara untuk ngatur mental health anaknya itu bilang, anak ini bermasalah. Ayo, fix him, perbaikilah. Dan kalau dia sudah baik, kembalikan ke diri aku. Dari kalimat itu saya sudah tahu itu orang tua yang sumbernya. Itu orang tua dengan cara, dengan hidup, dengan sikap, dan kemungkinan dengan digital life pribadi dia yang mengasalkan dan memungkinkan anak untuk nanti bermasalah sebesar itu. It's a system problem. Sering masalah yang paling kelihatan itu dalam anak karena mereka baru, dak pengalaman, mereka sedang formasi, dan mereka gampang untuk terkena.
tetapi lebih sering itu asal daripada yang seputarnya. And kalau orang tua sudah simbangan sehat dan baik dan punya relasi kuat dengan anak, maka akan masuk masalah mental health anak itu, dengar, ikut, coba suka gaming. Oke, saya gaming juga bersama. Saya akan belajar dunia mereka cukup untuk tahu the real problem, the real issues. Oh, ternyata saat ini mereka ada masalah dengan teman di sekolah dan mereka ya tak tahu cara bagaimana depresi sehat, so mereka just doom scrolling atau seterusnya. So, anak tak punya kedewasaan emosi. Harus ingat itu. Mereka masih sedang coba belajar. Dan dalam tangannya ada sesuatu yang coba mengajar terus-menerus. Mereka dimuridkan oleh dan diarahkan arti sehat oleh yang di tangannya. Dan itu satu pola yang buruk. Harus itu orang seputarnya yang intervensi. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Sumsum, Ibu Neti. Di era digital ini, banyak orang awam cenderung melakukan self-diagnosis melalui informasi online. Menurut Ibu Neti, apakah kehadiran AI yang kini semakin banyak digunakan di bidang kesehatan mental justru dapat memperparah kecenderungan atau malah memberikan solusi untuk diagnosis yang lebih tepat dan bertanggung jawab? Silakan Ibu Neti. Ya, saya sendiri bukan praktisi ya, jadi saya belum pakai diagnosis yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya diagnosis itu kan ada bias ya kan enggak. Kita aja dalam konseling tatap muka aja kadang kita nggak ngerti gitu ya persoalan yang sebenarnya. Jadi itu bisa digunakan. Nggak tahu lah ke depannya seperti apa lebih dalam lagi AI bisa tahu masalah orang-orang, dan menurut saya masalah satu orang aja kompleks, nggak sama dengan yang lain tiap orang. Nah, ini sebenarnya self analisis boleh-boleh aja sih, tapi sebenarnya yang lebih penting itu kalau kita di hadapan Tuhan deh, kita jujur aja. Pasti kita akan ketemu. Sebenarnya kita ini ngapain, sedang apa gitu, ngerasa apa. Kita sedang dalam ediktif apa nih, kecanduan apa gitu ya. Kita di hadapan Tuhan tuh nggak bisa bohong gitu. Waktu saya masuk ke ruang konseling, saya memang banyak yang saya nggak sadar. Waktu saya kuliah, saya juga di konseling sebelum jadi konselor. Jadi saya sendiri nggak sadar gitu ya. Tapi memang kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita, oh kamu tuh berada di dalam fase ini gitu, seperti itu. Tapi ya, nah di hadapan Tuhan kita bisa ngomong, kita bisa tahu, Tuhan akan memberi pencerahan gitu. Dari relasi kita dengan Dia, Tuhan akan membimbing. Banyak pertolongan dari AI atau dari tulisan-tulisan lainnya. Ya, saya akan jawab dengan ternyata nanti semua orang, saya bocor rahasia, yang ikut akan dikirim yang ini, Digital Mental Health Self-Evaluation. Sudah bisa lihat? Right? Sudah bisa lihat? Bisa. Ini versi English yang 10 pertanyaan. Ini versi True False 20 pertanyaan. Tapi ini versi Indonesia. And ini sesuatu yang Sabda bikin sendiri untuk bisa mulai mengukur bagaimana kesehatan digital saya. Seberapa sering Anda merasa cemas atau stres? Kesehatan digital. Itu kesulitan. Kalau lihat, itu bukan masalah kesehatan mental, tapi mental sakit, not mental health. Itu health yang sakit, mental yang sakit. Anyway, so berapa sering merasa cemas atau stres menggunakan? Daripada tidak pernah sampai selalu, ketinggalan informasi, fear of missing out, sampai berapa nyaman Anda dengan teknologi AI. And Anda bisa dapat ini sebentar lagi, and true or false, dan mengukur bagaimana diri dari sisi kesehatan mental. Lebih dari itu, nanti ada bahan ekstra kalau mau bikin lesson plans, kalau mau untuk bikin seminars dan apa isu-isu terpenting, mind map. Kalau mau tentang mental health, mind map. Harus mengerti seluruh digital landscape.
Seperti saya memberi contoh tentang situasi sosial sekarang. Apa tantangannya daripada information overload sampai kecanduan, cyberbullying, body issues and body shaming, daripada fear of missing out atau bullying and semua stres. Ada positif, kami lihat sedikit positif, tapi ada juga bagaimana tambah pintar untuk bisa dalam dunia digital, untuk digital mental health. And lebih penting dari sabda terus-menerus, ada isi tentang faith, iman. AI for God adalah perlindungan utama dan pertama untuk pakai AI dengan baik. Kalau gadget for God dan IT for God dan sudah menyerah semua ini dalam tangan Tuhan, kecanduan akan karena akan ada digital quotient yang tinggi, akan ada AI quotient, and seterusnya. And tentang apa issues, information overload, social media pressures, digital addiction, bullying, and semua yang tadi itu dalam lebih banyak detail. Semuanya akan dikirim dan ini 40-an halaman terkait dengan daripada FAQs, Banyak banget. sampai bagaimana untuk solusi yang baik-baik. Ini dari AI ya Pak? Yang ini dari bukan hanya AI yang biasa, tetapi ini hasil dari diskusi dengan AI. Ada satu pergumulan orang-orang bersama dan rekaman daripada podcast, bukan yang ini, tapi saya dengan orang, kami mendiskusi sepanas-panas seputar itu, dan itu dirangkum oleh AI, dan daripada itu mulai bikin pemetaan, itu mulai bikin lesson plans, FAQs, and berapa banyak Di bahan. hasil riset bersama AI. No, hasil diskusi bersama manusia yang manusia lain, dan AI. and then AI, and itu jadi 4 pihak bersama menghasilkan ini. So, itu bahan yang ekstra, tetapi yang paling penting, selain itu ada self-evaluation, dan saya rasa itu sangat penting, dan ada orang yang bilang seperti ini, yang paling penting, apakah saya sempurna tidak, tetapi apakah hari ini saya sedikit lebih baik daripada minggu atau bulan yang lalu. Dan apakah hari ini saya akan punya strategi dan rencana untuk bisa lebih baik untuk minggu atau bulan depan. Kalau saya hanya just ikut flat terus, dah kada flat. Seluruh dunia digital didesain, dah naik turun, akan turun karena seluruh peralatan dan algoritma rumus daripada social media didesain untuk makan perhatian. Jahat sekali ya. It's a attention economy. Itu makan perhatian Anda. Oke, aduh Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali, tetapi waktu membatasi kita ya. Ada satu pertanyaan yang saya terima pribadi, Pak, apakah aplikasi dari Christian Counseling GPT aman bagi mental dan iman orang percaya? Ini didesain untuk orang Kristen. Itu asal ada kata Christian Counseling and Christian Counselor. Lebih lagi itu dilatih dengan Alkitab, itu dilatih dengan daripada Paul Gunadi dan Talaga dan pihak-pihak lain untuk punya satu pandangan God first untuk proses, bukan humanist first, and bukan Freud. Itu punya pandangan nama biblical counseling bandingan dengan yang lain. And so aman itu GPT. Jangan mikir ini hanya tunggal atau counselor magic atau itu, tetapi apakah itu sangat menolong? Lebih lagi, kalau bisa dampingi orang. You tidak tahu bagaimana, saya tidak tahu, so kami bersama akan ngobrol dengan AI counselor untuk tanya dan kami akan, ini ide yang baik, tidak setuju dengan itu. So, coba aja. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Adeline Puspita ya, ke kami secara direct messages. Okay, and saya lihat di chat sudah dikirim Bapak Ibu. Self-evaluation dan bahan bonus 40-an halaman sudah dikirim. Tidak sempurna, tetapi it's a good start. Itu langkah pertama yang baik. Silakan. Dan tadi juga bahan yang dari Ibu Neti juga sudah kami bagikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan itu. Jadi seluruh bahan sudah lengkap dikirimkan ke Bapak Ibu. Silakan cek di kolom komentar supaya Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nanti kalau misalnya ada masalah untuk mendownload,
silakan kontak ke kami, nanti kami akan kirimkan juga. Gitu ya. Pak Max, waktunya sudah habis nih, udah nggak bisa lebih lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Neti, terima kasih untuk Pak Max. Kedua bahan ini saling melengkapi dan kita mendapatkan wawasan yang sangat luas sekali dan kiranya ini boleh menolong, boleh memberi kita juga awareness tentang pentingnya kita di dalam keluarga, di dalam gereja untuk perhatian dengan anak-anak kita, gitu ya. Jadi Ibu Evi, kami mau serahkan kembali waktunya untuk Ibu Evi karena pas sudah jam 12, Bu. Berarti Ibu Evi yang harus bikin closing statement untuk semua sekaligus. Ibu Evi, bolehkah Ibu Neti dan Pak Max memberikan closing statement-nya? Silakan. Ibu Neti dulu ya untuk closing statement-nya. Silakan Ibu Neti. Ya, kalau kita sehat tuh nggak usah terlalu khawatir ya. Apapun yang terjadi, perubahan apapun, kita bisa menghadapinya. Sehat berarti kita juga sehat di dalam rohani ya. 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 Closing statement saya akan pakai dan mulai dari satu kata, doa. Hubungan kita bersama Tuhan itu adalah langkah pertama, utama, dan paling penting. Solusi bukan dari AI, dari digital atau teknologi, tetapi solusi adalah hikmat dan pengertian akan diri bersama Tuhan untuk bisa membatasi, untuk bisa punya sikap yang benar, untuk kalau dalam depresi, bisa ikut dengan Jeremiah dan di pasal 3 menemui titik keluar. Untuk dalam Mazmur akan bisa bergumul dan stres dari musuh dan dari situasi. And so, kalau cari kedewasaan atau harapan, AI bisa mendampingi. Itu alasan bikin 2 custom AI yang beralkitabiah. Tapi itu hanya alat. And saya akan bilang, real life, real people, itu sesuatu yang bisa sangat menolong. Cari apa network Anda, seputar Anda yang bisa menolong untuk membawa kembali kepada kesehatan mental. Dan saya rasa itu kunci dan Tuhan memberi arah untuk itu. Ya, jadi dengan kata lain cari teman-teman Kristen yang baik untuk kita boleh bersekutu bersama.